Mata kuliah pilihan prodi, saya kira ini Anda sudah kenal ya. Drainase, di sini ada mata kuliah untuk struktur, mata kuliah pilihan untuk hidroteknik, untuk geoteknik, untuk MLK, ataupun untuk transportasi. Ya, jadi. Nah, ini adalah mata kuliah yang ditawarkan untuk MPKM tadi, ya. Jadi di semester 5 Anda lihat tadi ada resa lingkungan dan penyihatan, kemudian aspek hukum dalam pembangunan. Kemudian untuk yang program magang ini paket 20-nya adalah ini tadi, jadi ada 16 di semester 7, kemudian 6 lagi adalah di semester 5. Ya. Kemudian pertukaran mahasiswa di sini ada total 15 SKS. Ya, jadi kalau maksimum 40, maka di sini kita sudah punya 35 SKS. Oke. Nah, kemudian apa yang perlu Anda lakukan dalam waktu dekat nanti pada saat KRS? Ya, pada saat KRS tugas Anda adalah mengisi konversi mata kuliah bersama siapa? Bersama wali akademik. Ya. Nah, nanti form konversi ini akan di-share oleh TU, gitu ya. Nah, tugas Anda adalah mengisi. Pada saat KRS, Anda sudah menyerahkan ini kepada wali akademik. Supaya apa? Supaya ketahuan apa yang harus Anda ambil. Dari kurikulum lama Anda sudah menempuh apa, sehingga kekurangannya ditutup di kurikulum baru. Ya, nah ada beberapa perubahan-perubahan di sini dari yang lama ke yang baru. Anda lihat di sini adalah praktikum fisika dasar, ya, bagi yang sudah sekarang semester 3, gitu ya. Mungkin Anda punya praktikum fisika dasar dan mata kuliah fisika dasar. Nah, ini nilai Anda di sini, nilai fisika dasar di sini akan masuk menjadi nilai fisika dasar di kurikulum baru. Ya, oke. Akan menjadi kurikulum baru. Saya rugi dong, Bu, 1 SKS. Ya, rugi 1 SKS. Tetapi nanti bisa Anda lihat bahwa pada saat Mektan yang sebelumnya adalah praktikum Mektan, bukan praktikum Mektan 1 dan Mektan 2, ya, tapi praktikum Mektan, maka di kurikulum baru ini Anda punya praktikum Mektan 1 dan praktikum Mektan 2. Ya, sehingga akhirnya nutup SKS-nya. Kemudian apalagi ya perubahan-perubahannya. Oh ya, kalau yang lain mungkin ini. Kalau Anda sebelumnya sudah mengambil struktur baja 2, oh tadi kelewatan ya, ada geometrik sebentar. Geometrik jalan ya. Geometrik jalan sebelumnya Anda punya 2+1. Sekarang Anda punya nilai geometrik jalan 3 SKS. Ya, tidak ada pengurangan SKS. Kemudian struktur baja 2 juga sama, 2+1 menjadi 3, tidak ada pengurangan SKS. Rekayasa transportasi pun demikian, kembali masuk menjadi PB, jadi tidak ada perubahan SKS, totalnya menjadi sama. Ya, nah, nanti diisi di transkrip Anda atau Anda punya KHS ya, di KHS itu tulisannya apa di sini, kemudian Anda pindahkan respon 1C menjadi respon 1C, gitu ya. Nah, terus rekayasa transportasi dan praktikum rekayasa transportasi di sini misalnya Anda belum tempuh, ya sudah berarti nanti ditempuh. Tapi kalau Anda sudah tempuh, gitu ya, maka nanti yang keluar, ya, nanti di sini Anda pindahkan. Tapi apakah di sini nanti di transkripnya keluar rekayasa transportasi 3? Enggak, ya.
Jadi tetap yang keluar nanti ditranskrip adalah yang ini, tidak dikonversi. Ya, hanya saja ini untuk menutup. Oh, berarti transport rekayasa termostati tutup. Anda udah punya nilai. Gitu ya. Sehingga nanti sisanya di mana? Sisa itulah yang harus Anda penuhin. Jadi tidak ada lagi nanti yang kebanyakan mata kuliah pilihan, kemudian mata kuliah wajibnya tidak diambil. Walaupun Anda nutup 144 dikurangi 5, 139, jika Anda belum menghabiskan, ya, belum menghabiskan mata kuliah wajib, ya, ya Anda nggak bisa sidang. Ya, jadi mungkin untuk yang R2 kebanyakan, bahwa ini adalah semester terakhir, apa namanya, semester terakhir kasus-kasus seperti ini. Ya, untuk berikutnya, karena sudah ada sosialisasi seperti ini, ada konversi seperti ini, maka tidak ada lagi yang beralasan apapun mata kuliah wajib tidak dijalankan. Ya. Oke ya. Nah, kemudian masih sama ya. Sebenarnya untuk setiap mata kuliah itu mengandung persyaratan ya. Mata kuliah itu seperti matematika 1 ya. Matematika 1, 2, 3 gitu. Nggak bisa langsung matematika 3 misalnya. Kalau Anda dari SMU ke S1 maka ya urutannya 1, 2, 3. Bukan 2, 1, 3 misalnya. Ya. Nah, seperti itu juga harus dipatuhi. Seperti statika, mekanika bahan, anstruk 1, anstruk 2, dan seterusnya, itu adalah urutan mata kuliah. Transport misalnya, survei, kemudian geometrik, jalan rel, kemudian perkerasan, rekstran, itu juga urutan mata kuliah. Ya, di geoteknik, Anda menempuh apa? Mekflu, hidrologi, kemudian terakhir adalah irigasi, itu adalah urutan mata kuliah. Ya, jangan dibalik-balik. Gitu. Nah, karena itu kita sudah menyusun kurikulumnya seperti ini. Ya, jadi dipenuhi sesuai dengan urutan kurikulumnya. Nanti pada saat Anda KRS, wali akademik akan dibekali konversi ini, lembar konversi ini, dan kurikulum. Ya, kurikulum yang berlaku. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Bu. Ya, sudah. Bu, perkenalkan, Bu, nama saya Ahmad Sofian, mahasiswa semester 3, Bu. Insya Allah akan menuju semester 4. Saya reguler 2, Bu. Oh, R2, ya, oke. Yang ingin saya tanyakan begini, Bu, untuk terkait tugas akhir, Bu. Ya. Karena ada beberapa mata kuliah saya yang double, Bu. Nah, ini bagaimana menyikapinya, Bu, ya? Karena SKS-nya yang harus saya ambil berapa lagi, saya belum tahu nih, Bu, gimana caranya supaya tahu SKS saya itu untuk berapa. Sebentar, ini D3 ke S1 atau Iya, Bu. SMU ke S1, Pak? Saya D3 ke S1, Bu. Oke, sekarang Anda semester 3 ya? Semester 3 menuju ke 4, Bu. Oh, 3 menuju 4, oke. Dan di transkripnya belum keluar LPM-nya ya? Belum, Bu. Belum keluar. Belum, oke. Ya. Yang belum keluar, akan kita coba selesaikan secepat mungkin ya, supaya Anda bisa mengisi konversi ini juga. Itu ya. Oh, nanti diketahui setelah ada konversi ya, Bu, ya? Ya, jadi nanti pada saat KRS, insya Allah semuanya yang belum itu sudah menerima apa namanya LPM-nya ya. Oh ya. Sehingga Anda juga bisa ikut konversi mata kuliahnya. Okay. Oh ya. Terus yang kedua, Bu, ya, kendala sharing, Bu, ya, kendala-kendala yang lalu ini, Bu. Ya. Kalau yang lalu itu, Bu, sering kita untuk penyusunan KRS, mata kuliah yang
belum kita ambil malah sudah terisi penuh, Bu. Ini apakah bisa dibantu nanti, Bu, untuk Ya, mengisi yang AKS sudah itu? terisi itu namanya yang sudah dikonversi, Pak. Heeh. Jadi di transkripnya itu ada tulisan LPM. Sudah pernah mencetak transkripnya nggak? Sudah pernah, Bu. Ini saya ada beberapa Ada yang merah, kode Bu. LPM nggak? Belum, ini masih yang model lama, Bu. Oh, belum. Belum. Jadi kalau transkrip yang D3 ke S1, mata kuliah transkrip D3-nya itu sudah dikonversi menjadi mata kuliah di sini, kemudian diberikan kode LPM. Oh, kode Nah, LPM ya. iya. Nah, kalau di transkripnya itu sudah ada kode LPM, maka sebenarnya transkrip Anda sudah dikerjakan, gitu Pak. Oh iya. Nanti dicek saja ya. Boleh satu lagi, Bu, pertanyaan, Bu? Ya. Tadi kan Bu Sylvia kan menyampaikan akan ada pendampingan dari wali akademik ya, Bu ya? Gimana? Wali akademik, Bu. Iya. Nah, Nah, ini, sorry, kalau wali akademiknya hanya untuk R1 ya. Jadi oh, ya mohon maaf kalau R2 itu tidak ada wali akademiknya. Jadi kalau yang Warung Buncit dan Keranggan silakan berhubungan dengan Bu Novita. Kalau yang Demeroya boleh hubungi saya atau Bu Lisa. Nah, iya. kenapa di sini ada konversi mata kuliah? Itu ya. Ini juga untuk membantu Anda supaya bisa tahu sendiri mana-mana mata kuliah yang belum dipenuhi. Gitu ya. Kemudian semester depan untuk mata kuliah untuk yang baru, Ya, Bu. masuk itu kita akan sudah menetapkan yang D3 sama, itu mata kuliahnya semester 1 dan semester 2. Ya. Ya. Terus Kira-kira ya. apakah Jadi silakan memang untuk yang R2 silakan diisi dulu konversinya gitu ya. Kalau memang di transkripnya nanti sudah keluar LPM-nya ya. Sementara ini mungkin Mas Arief sudah mengumpulkan yang belum terkonversi transkrip D3-nya gitu. Nah, saya nggak tahu kalau di Bapak transkripnya sudah ada kode LPM-nya, artinya sudah ada konversi. Karena Anda kan sekarang sudah mau masuk semester 4 ya, harusnya sih ya. sudah keluar ya. Oke, baik. Makasih Bu Sylvia. Dicek sendiri ya Pak ya. Ya, Bu. Kemudian dimasukkan ke konversi mata kuliahnya. Oke? Ya, Pak, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Izin Bu, saya mau bertanya. Ya. Saya mahasiswa reguler 1 Bu, semester 7 yang menuju semester 8 Bu. Ya. Izin bertanya Bu, saya sekarang semester 7 mau semester 8. Jadi saya mau ambil TA semester 8. Berarti kurikulum yang saya ambil apakah kurikulum yang sekarang atau teman saya untuk ambil TA kurikulumnya yang sebelumnya Bu? Terima kasih. Oh ya. Nah, kalau Anda ini udah mau TA ya? Iya Bu. Nah, yang mau TA juga isi konversi mata kuliah ini. Ya. Isi konversi mata kuliah ini. Anda kan ngambil dari kurikulum 2017 berarti ya? Iya Bu. Coba diisi mata kuliahnya, dipindahkan dari yang tabel sebelah kiri, nilainya dipindahkan ke sebelah kanan. Gitu ya. Kalau sudah nutup, artinya Anda ya sudah habis. Tapi kalau masih ada yang kurang, maka yang kurang di sebelah kanan itulah kekurangan Anda yang harus ditempuh. Ada R1 tadi ya? Iya Bu. Wali akademiknya siapa? Ibu Suprapti. Bu Suprapti. Ya, nanti bisa Anda ke Bu Suprapti. Ditunjukkan aja ininya konversi mata kuliah. Tapi para PA juga akan kita bekali dengan konversi mata kuliah dan apa yang perlu dikerjakan dengan kurikulum baru. Ya, sama ya. Bu, kenapa Bu? Ya. Suaranya bentrok Bu. Suaranya kenapa? Bentrok sama yang belum ke-unmute Bu. Oh. Kurang kedengeran. Kurang jelas ya. Ya, jadi wali akademik juga akan dibekali nanti juga konversi mata kuliah, kurikulum, dan penjelasan tentang kurikulum baru. Ya. Oke, baik. Jadi nanti kasus per kasus boleh
apa namanya, dikonsultasikan pada saat KRS dengan wali akademik. Makanya waktu pada saat KRS Anda jangan kosongan datangnya. Waktu nge-Zoom ini konversi mata kuliah sudah harus terisi supaya tahu masalahnya ya. Oke, baik. Nanti kalau misalnya kenapa pasti wali akademiknya akan kontak prodi. Baik. Ya, untuk yang R2 sama silakan diisi konversinya dulu. Yang SMU ataupun yang dari D3, yang mungkin yang agak ngaca ini adalah yang D3 tidak sama karena mata kuliahnya mungkin sesuai dengan yang dikonversi dari ininya ya, dari apa namanya, dari D3 sebelumnya. Kalau yang D3 sama ke S1 saya kira tidak ada masalah ya, karena sudah 96 mata kuliah itu sudah dianggap setara ya dengan yang ada di sini. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin kalau ini saya sedikit mau menunjukkan ke yang dari universitas ya, bagaimana alur-alurnya Anda tadi. Program magang, maaf sebelumnya Bu, pertukaran. mau bertanya. Ya, silakan. Saya Sony Bu, mahasiswa reguler 2 Bu. Ya. Kebetulan untuk semester kemarin saya udah ngambil TA. Tapi kayaknya sih untuk itu mengulang Bu. Gimana untuk yang mengulang itu gimana ya Bu? Mengulang gimana maksudnya? Mengulang TA. Oh, mengulang TA. Mengulang TA tidak ada perubahan ya. Gimana? Jadi Anda mengajukan mengulang itu Anda sudah sampai mengerjakan, sudah sampai seminar proposal? Udah. Sudah. Setelah seminar proposal sudah ada progres dengan pembimbing? Sudah Bu, tapi nggak sampai sidang akhirnya Bu. Oke, artinya selesai, bila Anda sudah pembimbing memperkirakan itu 75% dari apa namanya, dari substansinya, saya kira di prodi sudah ada perpanjangan ya, perpanjangan TA ya. Bagaimana administrasinya dan sebagainya nanti tanya Mas Arif deh, ya. Oh, baik Bu. Jadi untuk di kurikulumnya nggak itu ya, pengaruh? Enggak. Tapi Anda tetap harus mengkonversi. Saya nggak mau lagi ada kejadian yang R2 itu ada mata kuliah wajib yang tidak ditempuh. Oh, jadi ya, misalnya ada mata kuliah wajib yang nggak tempuh harus tetap diambil ya Bu ya? Betul. Ya. Baik Bu, ada terima kasih misalnya nih bahasa Indonesia, katakanlah gampangnya begitu ya. Di kurikulum 2017 kan ada. Ternyata Anda belum tempuh gitu ya. Pada saat Anda mengkonversi ini bahasa Indonesia 21-nya Anda kosong. Ya udah, Anda tetap harus memprogram. Baik Bu. Ya. Terima kasih. Sudah jelas. Selamat pagi Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Ya, saya mahasiswa reguler 2 Bu. Sekarang kan posisi saya semester 6 menuju ke semester 7 nih. Yang saya mau tanya, untuk konversi mata kuliah ini, itu acuannya dari mana ya Bu? Soalnya kan ada perubahan nama. Dari KHS atau transkrip? Iya kan kita ada transkrip. Terus nanti ini mungkin di-share ya Bu, lewat grup apa prodi gitu ya. Iya, iya. Terus dengan waktu yang ada Bu, itu gimana ya Bu? Soalnya kan saya tahu kita ini banyak Bu. Terus waktu pengisian ini mepet. Itu gimana Bu? Apa ada jadwal ulang untuk pengisian KRS? Itu yang pertama. Terus yang kedua Bu, sering kan yang jadi masalah ini, kalau Ibu tadi kan bicaranya lurus-lurus aja ya. Semester 1, semester 1, semester 2, semester 2, dan seterusnya. Hanya pelaksanaannya itu Bu, saat pengisian KRS, yang sering jadi kendala semua mahasiswa itu, pada saat kita pas semester 5 misalnya, tidak bisa semua kita ambil, karena itu misalnya kuotanya sudah penuh. Nah, akhirnya kan jadi kacau balau Bu, kita juga udah bingung yang mana mau diambil. Nah, itu Bu, itu kalau bisa dicarikan jalan keluar. Nah, menurut saya gini Bu, ini usul saya. Kita kan sekarang kebetulan lagi pandemi nih Bu. Nah, mungkin kemarin itu dibatasi, pikiran saya itu karena pertama ruang kelas yang terbatas.
Nah, terus kalau sekarang kan kita aplikasinya bisa Zoom, bisa Google Meet. Jadi mungkin kalau menurut saya ditambah saja Bu kapasitasnya. Karena kan kalau Zoom ini, apalagi kalau e-learning Bu, itu kan kalau menurut saya bisa lebih banyak. Nah, terus kemarin itu solusinya kita disuruh isi form Excel. Hanya yang jadi kendala Bu saya, kalau ngisi form Excel itu pertama, kadang kelasnya dibuka, kadang juga enggak. Nah, terus kalau kita mau dapat, berarti kita harus kosongkan misalnya semester ini misalnya 21 SKS. Nah, itu kita harus kosongkan untuk mengambil misalnya yang kita mau ambil pada saat itu misalnya Kosongkan full. gimana maksudnya? Saya nggak ngerti. Misalnya kan ini misalnya 21 Bu, misalnya semester ini 21. Ya. Nah, kalau kita mau tapi ternyata itu sudah full yang buat jatahnya semesternya kita gitu seharusnya Bu. Nah, biasanya kan dikasih jalan keluar untuk ngisi form Excel. Nah, tapi di 21 total 21 itu kita nggak boleh ngambil 21, harus kosong karena nanti kita dengan harapan pada saat form Excel itu disetujui begitu Bu di ACC gitu kan. Oh, Nah, hanya yang jadi masalah di Excel itu kalau peminatnya banyak kelasnya dibuka, kalau enggak dibuka. Nah, yang jadi masalah kadang kita udah kosongkan, akhirnya kan sayang Bu. Nah, jadi kita was-was nih, kita isi apa kosongkan ya. Nah, tuh. Terus yang pertanyaan saya berikutnya Bu, boleh nggak Bu, kita ini misalnya saya ya Bu, kan saya sempat cuti, diberikan apa kelonggaran untuk lintas jam begitu Bu. Jadi saya bisa ngambil kelas pagi ataupun kelas malam karena kebetulan saya memang posisinya tugas belajar gitu Bu. Apa boleh begitu Bu? Oke, yang terakhir lintas. Ya. Oke Bu, terima kasih ya Bu. R1 ke R2 ya. Enggak Bu, maksudnya kelasnya. Kelasnya kan kalau kita ngisi KRS itu kalau kita ngambilnya kelas pagi, otomatis tuh kita bisa ngisinya itu yang pagi. Karena kalau kita ngisinya yang kelas yang malam, itu otomatis yang pagi tuh hilang. Jadi harus ngambilnya malam itu dalam artian ini Bu, sama-sama e-learning. Sebentar. Ya. Ini kayaknya Bu Lisa nih yang bisa jawab yang sebelumnya nih. Bu Lisa? Ya Bu, jadi apa namanya? Karena ini teknis ya. Masih ke-mute Bu Lisa. Misalnya Anda memprogram Mektan di pagi gitu ya? Ya, misalnya e-learningnya. Kalau di KRS kan tulisannya situ Bu, kelas pagi dan kelas sore. Tulisannya ya, seperti betul. itu. Jadi kalau jadi reguler 2 itu karena dahulu itu offline, itu dibagi. Kalau udah ngambil kelas pagi, ya nggak bisa ngambil kelas malam karena memang waktunya pasti akan bertabrakan. Dan kasus yang seperti dulu pun waktu saat offline itu bisa boleh nih lintas. Jadi yang pagi boleh ngambil malam asalkan jadwalnya tidak bentrok. Dan itu nggak semuanya, dengan kasus khusus. Contoh, memang kayak udah mau lulus nih, kalau nggak diambil nggak lulus, oh boleh. Tapi kalau biar cepat lulus itu nggak bisa, karena itu yang bisa mengganti lintas itu bukan dari mahasiswa tapi dari prodi, jadi harus satu-satu kayak gitu. Jadi mahasiswanya yang bersangkutan itu lapor ke prodi, baru prodi nanti yang membuat bisa dia lintas waktu dari pagi sama malam, seperti itu Bu Silvi. Oh iya, oke. Ya udah, terima kasih Bu Lisa. Terus masalah ini ya tadi mengatur jadwal tadi ya Mas ya, salah satunya itu ya yang ditanya ini ya. Iya Bu. Mengatur jadwal itu memang kalau Anda ada posisi, katakanlah Anda posisi di semester 4 mau mengulang di semester 3 gitu misalnya, atau Anda mau lompat ke semester 4, memang mengambil mata kuliahnya susah karena biasanya kita mengaturnya itu ganjil-ganjil, genap-genap gitu.
Kayak gitu, itu baru. Jadi kalau Anda ganjil bisa mengulang mata kuliah yang diganjil juga. Karena kenapa? Karena mengatur mata kuliah itu bukan hanya meliputi mahasiswa yang mau ambil, tapi juga mengikuti dosennya juga bentrok apa enggak gitu. Jadi kita mikirnya bukan cuma mahasiswanya yang bentrok, tapi juga dosennya bentrok apa enggak. Oh, iya, ya, sehingga kayak gitu jadinya. Nah, kemudian terima kasih tadi usulnya. Memang pada saat pandemi ini karena kelasnya juga tidak ada ruang kelas ya tadi ya. Iya, Bu. Tidak ada ruang kelas, mungkin kita lebih enak mengaturnya. Tetapi juga tetap tadi dosen ya, dosen. Jadi nggak mungkin dong saya orang transport terus saya ngajar misalnya struktur baja gitu ya. Tentu saya juga akan mencarikan struktur baja itu memang orang-orang struktur. Nah, kadang-kadang kita terbentur seperti itu ya. Tapi diusahakan nanti kita lihat saja pada saat KRS kalau misalnya ada kendala seperti itu boleh disampaikan sambil berjalan. Kemudian mengenai mata kuliah tadi memang saya lurus-lurus saja mata kuliah semester 1, 2, 3. Ya. Saya mau menyampaikan satu mata untuk yang kelas reguler 2 gitu ya. Reguler 2 tetap mengikuti kurikulum ini, tetapi pada saat pelaksanaannya karena Anda punya batasan 18 SKS ya. Ya enggak? 18 SKS ya. Betul, Bu. Ya, Plus di setiap SP. semesternya, sehingga ada mata kuliah yang tatap muka, ada yang mata kuliah e-learning, itu 18 SKS. Lebihnya dioper menjadi semester pendek. Ya enggak? Ya. Iya, Bu. Sehingga yang 22 tadi itu saya tutup dulu ini ya. Mulai Agustus ya. Kita cepat. Nah ini ya, sudah keluar nggak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah ini ya, jadi Anda kan terbagi menjadi learning dan tatap muka. Kemudian semester 1 tidak boleh ada apa namanya semester antara atau semester pendek. Kemudian semester 2 ada semester pendek, semester 3. Nah ini yang ya mungkin tidak bisa optimum ya. Jadi memang harus Anda rencanakan benar supaya semuanya bisa tercapai gitu ya. Karena ada batasan. Jadi tetap 24 sesuai dengan kurikulumnya, tetapi pelaksanaannya yang digeser. Gitu ya. Memang saya tahu kalau sudah pernah mengambil cuti nanti jadi ya Anda apa ya biasanya bersama-sama terus jadi harus mencari celah sendiri apa yang bisa diambil, gitu ya. Tapi sebesar-besarnya sesuai dengan jatah yang ada di negara tersebut. Ya, jadi 18 untuk yang R2. Terus itu saya kira terus apalagi tadi kalau masalah pengadaan kelas ya, pengadaan kelas nanti bisa diatur apabila ada ya selama apa namanya? Selama pandemi ini mungkin nanti kalau ada kurang bisa
menghubungi Bu Lisa. Tetapi tetap saja dari universitas itu ada ketentuan bahwa satu kelas dibuka apabila minimum pesertanya berapa Bu Lisa? 10 ya? 20, Bu. Oh, 20. Iya. Ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita dari prodi juga nggak bisa bergerak, Pak, gitu. Ya. Sehingga nah, Anda tidak bisa mengambil itu untuk semester tersebut. Ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa minimalisir lah semua kendala-kendala teknik di lapangan ini dengan adanya kurikulum baru ini. Ya, nanti bisa sambil berjalan. Gitu ya kira-kira. Apalagi yang belum terjawab tadi? Mohon izin Ibu, masih menerima pertanyaan nggak Bu? Boleh, silakan. Izin Bu, saya Nah, mahasiswa tadi yang ini sudah belum? Iya Ntar Bu, dulu. iya Bu. Ada yang belum terjawab? Hanya mungkin saya tambahin Bu, maksud saya tadi itu pertama, terus mungkin kuotanya Bu ditambah, maksud saya gitu Bu. Kuota misalnya Mektan 2 misalnya, kan atau misalnya yang lain lah, kan biasanya itu kalau tidak salah sekitar berapa? 50 ya Bu. Mungkin maksud saya ditambah gitu Bu, salah satu caranya, jadi mahasiswa tetap terakomodir. Anda sih enak, sorry saya potong, Anda sih enak, dosennya yang ajar lebih dari 50 itu. Oh iya, nah, maksud apalagi saya dengan sistem apa CPMK 1, 2, 3, kita itu setengah mati nilainya. Oh iya Bu, maaf Bu. Jadi saya lebih cenderung untuk mengadakan kelas baru daripada menambah beban dosen melebihi kapasitasnya, ya. Oh iya, oke Bu kalau begitu Bu. Terima kasih ya Bu. Mohon maaf ya kalau yang ini ya. Iya Bu, iya Bu yang ya. bisa kita usahakan bukan menambah di Iya. dalam kelasnya. Misalnya satu dosen 70 orang, wah nanti Anda bergembira saya yang diomelin dosen-dosen. Ya. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya Bu. Yang kita usahakan adalah membuka kelas baru Iya ya. Bu, iya Bu. Iya. Ya, terima kasih. Iya Bu. Silakan berikutnya. Iya, halo Bu. Ya. Ibu. Ya, silakan. Nggih, mohon izin Bu. Kan saya mahasiswa reguler 2 Bu. Semester depan udah mulai semester 4. Karena saya ini apa? S1 sipil Bu. SMU ke S1 atau D3 ke S1? Oh, D3 ke S1 Bu. Oke. Semester depan kan rencana sudah mau mulai ngambil TA Bu. Dan SKS yang udah kita tempuh pun totalannya sudah 133. Ya. Cuma ada beberapa matkul wajib yang belum sempat kita ambil Bu. Ya, diisi dulu saja konversinya tadi. LPM-nya sudah ada di transkripnya. Di transkripnya apa itu Bu? Di transkrip yang di Mercu Buana sudah ada mata kuliah transfer dari D3-nya enggak? Yang kodenya Sudah, LPM. Bu. Sudah Bu. Sudah, oke. Sekarang diisi saja konversinya tadi itu Mbak. Pindahkan dari transkrip tadi, dipindahkan ke konversinya. Oke. Permasalahannya di sini sih Bu, izin Bu. Karena kita lihat dari yang apa KRS semester ini ya Bu yang lagi berjalan bulan Maret kemarin itu, untuk mata kuliah wajib yang belum kita ambil itu kebanyakan numpuk di hari Sabtu Bu, sehingga waktu kami mau rencanain ambil itu tumpang tindih dengan jadwal matkul yang lainnya Bu. Jadi kayaknya nggak bisa keambil semua gitu Bu. Itu gimana ya Bu? Apakah nanti di KRS selanjutnya jadwalnya dipecah-pecah atau maksudnya jadwalnya ada yang dipindah hari apa atau memang itu jadwal khusus hari Sabtu ya Bu? Soalnya kan mata kuliahnya wajib yang belum kita ambil tuh macam fisika teknik, kimia teknik, struktur beton 1, struktur baja 2, struktur beton 2, metode numerik, studio perancangan 1. Itu Bu.
Anda D3 sama atau D3 beda ya? D3 beda, Bu. Oh, iya. Iya, memang kalau D3 beda jadi susah ya. Iya, Bu. Jadi banyak bentrok-bentrok begitu kendalanya ya. Tapi ya, kalau yang beda ini, karena memang Anda harus loncat-loncat, jadi kita susah memfasilitasinya orang per orang ya, Mbak ya. Jadi terpaksa karena kalau yang D3 beda itu kan terus tidak ada rombongannya kan. Jadi Iya, memang Bu. kendalanya mau R1, R2 seperti itu, tidak bisa misal jatahnya maksimum 24 katakanlah seperti itu, kadang-kadang nggak bisa 24 itu. Izin, Bu, itu kan untuk yang harinya itu, Bu, apakah nanti di KRS semester depan akan dipisah? Karena kan kemarin waktu kita ngecek itu seluruh hari dari yang matkul saya sebutkan tadi itu di hari Sabtu semua, Bu. Ya, karena kan bukanya cuma hari Sabtu. Hari Sabtu plus e-learning. Kita udah nggak boleh sama Dikti buka di hari Minggu kan? Kalau dulu maksudnya, mungkin, gimana? Mungkin dibuka hari Senin, Selasa, gitu, Bu. Mata kuliah Karena kan e-learning. itu kan konsentrasinya kan semuanya ada di hari Sabtu semua, Bu. Saya kasih apa ya? Ya. Jadi saya mau menambahkan, Bu. Ya. Kenapa, Bu Lisa? Jadi kenapa pertimbangan itu tadi kan dia maunya itu mata kuliahnya jangan hari Sabtu semua gitu. Kalau hari Sabtu semua dia nggak bakal bisa ngambil karena jadwalnya sama. Nah, akan menjadi dilema kalau nanti dipindah ke mata kuliah ini jadi e-learning karena mata kuliah yang penting banget tadi kayak beton, studi perancangan itu kalau di e-learning kan itu kurang efektif. Pertimbangannya dulu tuh seperti itu saat offline, Bu. Tapi kalau sekarang online semuanya juga sebenarnya ya gitu sih. Cuman mungkin kalau mungkin bisa di SPK. Nah, tapi kalau di SPK lebih tidak efektif lagi gitu. Karena contoh kemarin menggambar teknik aja mau sudah kita coba untuk di SPK agar bisa diambil, tapi ternyata dalam sistem pembelajarannya untuk bisa mengambil CPMK, CPL sesuai dengan yang sudah kita targetkan dengan durasi SP itu tidak bisa, tidak memungkinkan seperti itu. Bu, izin bertanya, Bu, apakah boleh jika kita kan untuk yang hari Sabtu itu tidak hanya yang dari D3 juga, Bu, tapi kami dari reguler 2 pun masih banyak yang tidak bisa jadwalnya timpang tindih gitu, Bu. Nah, jadi, kalau boleh mengusulkan apakah boleh diambil misalkan kami yang anak sore, bisakah misalkan nantinya kami juga mengambil di jam yang pagi, Bu? Jadi misalkan hari Sabtu yang biasanya kami dari 2:30 sampai pukul 10, tapi kami juga lintas di jam pagi yang misalkan ada jam 8 sampai jam 10 pagi gitu, Bu, untuk memenuhi kekurangan atau bentroknya jadwal kami juga, Bu. Bu Lisa, apa semester ini masih ada pagi dan sore? Nah, itu tadi kalau dalam sistem sih masih ada pagi dan sore, Bu, sebenarnya. Cuman mungkin kita bisa menanyakan lagi gitu karena ini kan kemarin offline. Kalau offline yang harus pagi dan sore. Nah, kalau online sebenarnya menurut saya sih nggak masalah sih mau lintas pagi ke sore, sore ke pagi asalkan jadwalnya tidak bentrok. Karena sebenarnya jadwal ini sih supaya bisa memilih, bukan memilih pagi-pagi, sore-sore, bukan. Tetapi kita buka di setiap semesternya itu supaya Anda bisa, kalau nggak bisa di jam sekian, ada pilihan jam sekian gitu. Gitu di ini aja, nanti mungkin ya nggak bisa dijawab sekarang kali ya. Nanti kita koordinasikan dulu pagi-pagi dan sore-sorenya ya, Mbak ya. Iya, betul, Bu. Jadi kalau bisa difasilitasi karena online ini tidak ada pagi dan sore juga bisa gitu. Tapi nanti setelah kita komunikasikan dulu sama bagian sistemnya. Kita nggak bisa memutuskan di prodi karena di prodi sebenarnya tidak memprogram pagi-pagi dan sore-sore ya. Jadi kita memberi pilihan kepada mahasiswa untuk
Jika tidak di A, di B, atau kalau memang tidak bisa, kalau dosennya misalnya banyak, malah kita paralelkan gitu. Ya. Ya, Bu, izin bertanya, Bu. Silahkan. Ya, Bu. Ya, saya kan sekarang semester 7 ya, Bu ya. Kalau misalnya saya sampai dengan semester 7 itu lulus semua itu SKS yang ditempuh itu sekitar 139 SKS. Nah, di semester 8 itu kan matkul wajib saya itu tinggal TA sama Stupa 2, Bu. Apakah di Stupa 2-nya itu wajib diambil atau cukup ambil sama TA apa aja ya? Satunya TA sama? Stupa 2, Bu. Studio Perancangan 2. Oh, Stupa. Iya. Saya biasanya singkatnya SP1. Baru lagi di Stupa. Iya, iya. Oke, Stupa 2 ya. Anda punya berapa? 139 SKS kalau lulus sampai dengan 139. Iya, berarti kan tinggal 5 SKS lagi nih. Kalau berarti ambil TA kan ketutup. Nah, apakah si SP2-nya ini wajib diambil atau tidak? Karena di yang sebelumnya hanya ada SP. Betul, sebelumnya cuma ada SP aja. Boleh diisi dulu, nanti Anda ajukan ke saya. Oh, baik, Bu. Ya. Saya ajukan ke Bu ya. Iya, Bu. Jadi sebelum pada saat mau KRS, nanti mungkin Bu Lisa bagi yang bermasalah di R2 kita nge-zoom lagi kali ya Bu Lisa ya. Mungkin di Bu Novika juga kalau misalnya terutama bagi yang mau TA ya Bu Novika, Bu Lisa. Iya, bisa Bu. Nanti yang mau ambil TA kita adain juga. Yang mau ambil TA mungkin kita kumpul lagi ya Pak ya. Iya. Supaya fokus ya. Baik Bu, baik Bu. Nah, nanti kami diingatkan saja ya. Baik, Bu. Yang warung buncit, yang Keranggan mungkin diingatkan ke Bu Novika, nanti yang mulia sama saya sama Bu Mulisa ya. Bisa ya, Bu. Baik, Bu. Ya kan kalau ini kan tanggal 5 ya. Kalau R2 tanggal berapa Bu Lisa? Seminggu kemudian ya? Iya, seminggu kemudian. Jadi tanggal 9 ya. Ya, gitu ya Pak ya. Biar fokus sama yang mau TA saja kita ngobrolnya. Kemarin kita sudah ngadain pertemuan fokus sama yang mau magang-magang gitu. Yang sekarang yang umum saja dulu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan. Selamat pagi Bu Silvia, Bu Musliha. Bu, saya Abdul Rahim Bu, mahasiswa akhir yang kemarin ada kendala dengan mata kuliah PJ2 Ibu. Ya. Jangan di sini. Kita mau mengambil keputusan hari ini. Oh. Ya, oke. Oh ya, insya Allah. Oke Bu, makasih ya Bu. Ya. Jadi ini pokoknya semester ini kasus terakhir seperti itu. Seperti saya sampaikan tadi, untuk semester depan dan seterusnya tidak ada lagi kasus yang serupa. Makanya semuanya yang belum TA atau yang mau TA, semuanya mengisi konversinya. Supaya kalau misalnya, loh kok gini, loh kok gitu, Anda sudah dari awal sudah mengkonsultasikan kepada wali akademik ataupun kepada prodi yang R2. Itu ya. Ibu, makasih banyak Bu. Ya, insya Allah semester ini, minggu ini kita sudah mulai kejar tayang ya, Bu Lisa untuk sidang ya. Baik, ya, Ibu. Betul Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Saya David dari reguler 2 semester 4. Untuk pengisian konversi mata kuliahnya itu pengisiannya di mana ya Bu? Untuk mahasiswanya yang mengisi atau bagaimana? Mahasiswa dong. Nah itu proses pengisiannya gimana? Nanti sama TU akan di-share ke WhatsApp ya, grup WA kali ya. Silakan di-download dan diisi. Anda sudah punya transkrip, yang belum pernah mencetak transkrip Anda bisa lihat dari KHS-nya per semester. Itu ya, yang sisi sebelah kiri yang 2017 diisi dulu. Kemudian dipindahkan ke kanan. Jadi ternyata kiri kanan terisi. Tadi Anda sudah lewat gitu ya. Terus yang sebelah kiri tidak terisi mata kuliahnya,
tetapi mata kuliah itu keluar lagi di sebelah kanan, berarti Anda harus jalanin. Gitu ya. Terus sama ini Bu, untuk pengisian KRS itu untuk pengalaman sebelum-sebelumnya itu kuotanya udah penuh ya Bu ya. Terus kita ngambil mata kuliah lain. Nah, di semester selanjutnya itu mata kuliahnya udah nggak ada itu Bu, udah nggak tampil, udah nggak dibuka, itu gimana Bu? Kalau R2 kan buka sepanjang masa ya. Enggak Bu, kemarin kan saya belum ngambil bahasa Inggris 1 ya Bu ya di semester sebelumnya. Tapi kemarin pas mau ngisi KRS itu mata kuliahnya udah nggak ada pilihannya Bu. Bahasa Inggris ya? Iya. Oh, Bu Lisa mungkin ya. Yang MKCU karena dikelola oleh universitas ya? Iya betul. Jadi apa nggak bisa jadi, kita koordinasi. Soalnya mau ngambil pas jadwal di semesternya itu kan. Kalau universitas nggak bisa pindah ke prodi lain ya, bisa? Boleh, kalau universitas tuh boleh, jadi sipil mau ikutan sama psikologi, sama komunikasi boleh, asal masih ada ya, setahu saya begitu, MKCU itu kita boleh keliling. Itu ya? Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ibu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya Ahmad, Bu, dari semester, insya Allah bulan ini mau KRS semester 7, Bu. Mohon izin Bu bertanya masalah ini Bu. Ibu kan tadi sempat menyinggung masalah kurikulum baru MBKM ya Bu. Iya betul. Nah di situ kalau saya tidak salah catat Bu ya, Ibu untuk semester 7 itu wajib ada beberapa pengulangan mata kuliah Bu. Itu mohon ini Bu penjelasan detailnya karena sebagai contoh kan ada semester 7 kenapa? Ada yang apa pengulangan mata kuliah ya Bu kalau nggak salah ya untuk perencanaan dan pengendalian proyek. Kalau Anda ambil program magang. Iya, nah itu Bu yang saya maksud Bu. Anda mau program magang? Ya, insya Allah Bu. Oke, kalau Anda mau memprogram magang di semester 7, maka kewajibannya adalah 20 SKS. Karena perhargaan magang itu 20 SKS. Kalau misalnya mata kuliah di semester 7 itu salah satu atau salah dua sudah pernah ada yang Anda tempuh, itu maksudnya, tadi kan 14 SKS ya. Iya. Tapi Anda sudah tempuh misalnya satu mata kuliah sehingga berkurang misalnya tinggal 11 SKS. Dianggap mata kuliah yang sudah Anda tempuh di sini itu Anda mengulang. Nanti akan diisi kembali dengan nilai yang dari magang. Artinya untuk capaian mata kuliah yang pernah saya tempuh itu hangus Bu ya, harus mengulang lagi gitu Bu. Iya, bukan mengulang lagi duduk di bangku kuliah, bukan. Jadi nilai magangnya tadi itu di dalam transkrip tidak keluar magang gitu enggak. Misalnya magang 20 SKS B gitu enggak keluar begitu. Tapi magangnya itu keluar dalam bentuk nilai mata kuliah sebanyak 20 SKS. Mata kuliahnya mana? Mata kuliah di semester 7 dan 3 mata kuliah pilihan di semester 5. Gitu. Kalau dari mata kuliah itu, misalnya Anda sudah mengumpulkan nih 2 mata kuliah pilihan pada saat semester 5. Berarti kan kurang 2 mata kuliah ya, karena pilihan kan 8 SKS. Maka tetap kita mengisikan 3 mata kuliah di situ. Di semester 5 Anda. Rugi. Gitu ya. Jadi memang ini pertukaran antara rugi SKS kalau Anda sudah yang ngebut-ngebut ya, yang ngebut-ngebut maksud saya yang sudah lompat